Salmin, tolong. Iya, tolong Ngomong guys, aku udah ngomong banyak banget asli. Cerita. Jadi sebenarnya kita tuh udah bikin take, udah nge-take sampai habis, tapi ternyata nggak kering. Iya guys, jadi tadi tuh sebenarnya kita tuh udah nge-tag bener-bener sampai habis ngejawabin pertanyaan dari Wina, tapi nggak ke-record. Jadi kita ulang lagi. Baiklah, yaudah untuk teman-teman semua. Ya, jadi nama aku itu Salsabila Yasmin guys. Aku itu FKG 4 angkatan 2016 prekliniknya, tapi koasnya aku angkatan 2019. Jadi aku lulus kemarin tuh alhamdulillah prekliniknya 3,5 tahun. Terus aku masuknya lewat jalur SNMPTN. Kalau Wina SBM. Ya udah langsung aja karena udah capek. Jadi ngomong. Gimana cara survive terus tetap semangat dan kuatin mental di FKG nih. Oke. Nah, kalau cara survive menurut aku adalah yang penting mau belajar. Jadi kalau kamu mau belajar, insya Allah tuh semuanya bakalan lewat dan semuanya tuh dijalanin aja gitu. Kayak misalnya kamu nggak bisa praktikum atau apa. Nah itu as long as kamu mau belajar, mau latihan terus, itu tuh bakalan terlewati lah. Karena jarang banget anak FKG yang misalnya nggak lulus karena dia misalnya nggak bisa atau nilainya jelek, itu tuh jarang banget. Karena kalaupun nilainya jelek dan kalaupun nggak bisa, itu tuh pasti dosennya ngerti dan misalnya ngasih praktikum tambahan atau ngasih kayak apa sih, remedial atau apa. Tapi kalau misalkan kita berhenti nih pas kita lagi susah-susahnya itu, terus kita berhenti, kita nggak masuk FKG, terus jadi hilang, jadi nggak bisa dihubungin kemana-mana. Nah itu sih rata-rata yang bikin kita tuh jadi nggak survive, nggak lulus di FKG gitu. Terus kalau cara terus semangat, menurut aku ingat lagi sama kayak tujuan kita buat jadi dokter gigi. Kayak misalnya kamu mau jadi dokter gigi itu karena passion kamu kan, dan misalnya kamu banggain orang tua kamu, misalnya kamu kayak mau misalnya kamu kayak ya nanti kalau misalkan kamu udah jadi dokter gigi, si keluarga kamu ini semua bangga dan kamu bisa bisa bermanfaat lah bagi orang-orang di sekitar kamu atau bagi orang lain, bagi masyarakat banyak. Dan misalnya kamu setiap kali males-malesan nih, misalnya males-malesan CBT atau males-malesan ujian, kamu ingat aja kalau misalnya nanti mama kamu atau orang tua kamu tuh seneng lah pas kamu wisuda, terus nama kamu dipanggil dengan misalnya yudisium dengan pujian, kayak gitu kan pasti bangga banget. Kayak bener-bener semua struggle kamu di FKG yang belajar gitu-gitu bakalan kebayar pada waktunya gitu. Menurut aku sih selalu ingat aja sama tujuannya. Jadi tetap semangat, jangan berhenti lah intinya. Kalau aku intinya jalanin aja gitu ya. Jalanin aja, benar. Terus faktor teman sama pacar ngaruh nggak, Kak? Kalau faktor teman sama pacar menurut aku lumayan ngaruh, karena emang di FKG tuh kayak bener-bener nggak bisa hidup sendiri banget juga ya nggak sih. Kayak kita tuh butuh teman, kita butuh orang-orang di sekitar kita, meskipun misalnya nggak punya terlalu banyak yang circle yang besar atau gimana, tapi misalnya setiap kali kita down, setiap kali kita kayak menguatin mental, itu kan misalnya bisa nih curhat-curhat. Kayak kalau aku kan misalnya pacar aku kan Kak Iqbal tuh anak FKG juga kan, jadi aku suka cerita-cerita setiap kali aku ngedown, setiap kali misalnya mau praktikum ya, aku selalu cerita kayak ini aku hari ini nggak ACC ini, terus misalnya teman-teman aku juga hari ini aku nggak ACC ini, terus teman-teman aku tuh kayak yang itu nggak apa-apa Min misalnya, atau enggak kayak iya aku juga belum ACC nih, terus nanti kayak kita berguru sama teman kita yang lebih jago kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya kalau teman atau pacar ya, itu menurut aku ngaruh sih untuk iniin kita, untuk tetap semangatin kita gitu di FKG. Karena emang di FKG nggak bisa hidup yang sendiri, karena kita pasti butuh orang lain juga kan. Pertama, gimana caranya bisa lulus FKG 3,5 tahun gitu? Keren banget guys. Jadi kalau menurut aku caranya lulus FKG 3,5 tahun itu
dari semester 5 kamu itu udah mulai cari-cari topik yang kamu sukain. Jadi kayak misalnya kamu lebih tertarik ke orto atau kamu lebih tertarik ke perio. Pokoknya departemen-departemen atau topik-topik yang kamu lebih tertarik gitu. Terus kalau misalkan kamu udah condong sama suatu topik, kamu nanti bisa lihat-lihat nih di perpus kayak skripsi kakak kelas. Terus kayak di jurnal juga bisa kayak kamu tertariknya topik apa, terus kamu kayak kaitin gitu loh, misalnya di jurnal tentang apa. Nah, terus setelah kamu udah cari si topiknya ini, terus kamu udah tertarik, kan skripsi itu nggak boleh sama ya, apalagi yang satu Unpad gitu, nggak boleh ada plagiarism gitu-gitu kan. Jadi kamu harus bedain gitu, emang rata-rata skripsi itu dibuat karena latar belakangnya belum ada yang ngebuat. Misalnya kayak kamu pengen cari prevalensi gingivitis atau radang gusi di kota Bandung nih, tapi udah ada yang buat. Tapi misalnya kalau di kota Sumedang misalnya belum ada, ya udah kamu buat. Nah, puskesmas Sumedang apa gitu, dicari aja, pokoknya dibeda-bedain. Nah, nanti sebenarnya kalau dari Unpadnya itu sendiri, dia itu ada kayak apa sih, dikasih judulnya gitu, bisa dikasih atau bisa ngasih ngajuin judul sendiri gitu. Nah, itu kamu ikutin aja kayak kurikulumnya kayak gimana, apakah kamu milih sendiri, apakah kamu ngajuin sendiri. Kalau kamu udah tahu topiknya kan kamu bakal lebih gampang kan buat milih si judulnya itu. Nah, terus kalau aku sendiri kemarin aku milihnya itu radiologi kedokteran gigi kan. Nah, judul yang masih dikasihnya itu masih bener-bener kayak umum banget. Jadi pas aku udah dapet judul, aku diskusin lagi sama dosbing aku, dan akhirnya aku spesifikin ke tema yang aku aku tertarik banget nih. Kalau kemarin tuh tentang Cysta dentijurus gitu. Jadi judul aku meskipun milih, tapi ujung-ujungnya pakai judul yang emang aku ajuin gitu. Nah, setelah kamu udah milih skripsi nih di semester 6 kalau nggak salah nanti. Nah, kamu ini ngejalanin skripsinya, menurut aku tipsnya adalah kayak jangan malas revisian. Jadi kayak kalau kamu setelah bimbingan sama dokter, kamu kalau bisa kerjain secepatnya. Jadi supaya kalau kamu misalnya nih kamu udah selesai bimbingan, terus kamu kayak kayak ngulur-ngulur ngerjainnya kayak berapa minggu kemudian, terus tiba-tiba kamu janjian sama dokternya, terus dokternya nggak bisa, kan bakal lebih lama kan. Tapi kalau kamu kerjain misalnya secepatnya, misalnya ya seminggu lah kamu revisian, terus habis itu kamu janjian sama dokternya, terus dokternya baru bisa 2 minggu lagi, itu kan lebih cepat dibandingkan kalau kamu ngulur-ngulur waktu lebih lama gitu. Juga ada faktor dari dosen pembimbingnya banget. Jadi alhamdulillah banget dokter Ria sama dokter Lucy itu dokter pembimbing aku tuh terbaik banget. Beliau tuh kayak yang bener-bener ngebimbing aku banget, kayak yang selalu ngeluangin waktu, nggak susah dihubungin, terus kayak bener-bener aku gampang banget lah nge-reach beliau gitu. Juga jadi menurut aku sebagai aku juga jangan terlalu lama-lama kan ngerjain skripsinya. Masa udah dikasih waktu, udah diluangin waktu, tapi aku ngilang-ilangan. Soalnya kan banyak orang yang skripsian terus dia hilang-hilangan gitu loh, Win, kayak nggak bisa dihubungin, malah bahkan dosen pembimbing yang ngubungin dia gitu. Jadi menurut aku kayak gitu sih kalau tips lulus cepat. Jangan kayak males-malesan revisian terus sampai akhirnya dosennya yang sampai harus, kamu kapan mau ngerjain skripsi gitu kan, kayak kasihan. Yang terakhir permasalahan tentang koas. Jadi pertama, pasien koas tuh bayar nggak sih? Terus itu koas tuh sebenarnya susah nggak? Oke, jadi pasien koas tuh sama kayak kalau kita mau ke dokter gigi umum atau ke dokter gigi spesialis. Jadi sama-sama bayar. Jadi kalau kamu tapi emang tarifnya aja yang beda. Misalnya kalau kita ke dokter gigi spesialis itu lebih mahal dibandingkan kita ke dokter gigi umum atau GP kan. Kalau kita ke dokter gigi umum atau kita ke koas pasti lebih murah kalau kita ke koas, perawatan di koas gitu maksudnya. Nah, jadi sebenarnya emang pasien koas itu maksudnya pasien perawatan di koas itu bayar, cuman nggak mahal kayak dulu perawatan di RSGM tuh misalnya cuma 20.000
biaya perawatan misalnya cabut 1 gigi gitu misalnya. Nah jadi orang-orang itu rata-rata dibayarin sama koasnya gitu, karena misalnya koasnya kasihan atau gimana. Jadi sebenarnya kalau kamu kasihan juga sama kakak koasnya, udah capek-capek atau gimana, bilang aja kayak, kak aku mau bayar, itu juga boleh. Dan misalnya kayak kamu takut nih perawatan di koas, kok gratis sih, takutnya jadi apa, jadi kelinci percobaan atau gimana, padahal enggak sama sekali kan. Jadi kamu bisa nawarin aja kayak, kak aku maunya bayar aja perawatan ini gitu. Jadi sebenarnya bayar. Terus kalau ditanya koas susah apa enggak, ya kayaknya semua orang, misalnya kayak kakak kelas, pokoknya yang semua yang udah berpengalaman dokter gigi yang bilang pasti koas itu susah. Tapi entah susah kayak nyari si pasiennya, sama susah karena banyak requirement-nya, tapi aku tuh selalu nggak gimana ya udah kalau emang susah ya kayak yang tadi aku bilang, itu tuh bagian dari perjuangan kita buat jadi dokter gigi. Jadi nggak ada yang kayak bikin aku, oh ya udah koas susah ya SKG aja, atau ya udah koas susah ini bakalan susah nih jadi dokter gigi, pokoknya udah pesimis duluan kayak gitu. Kalau aku sih enggak, karena ya balik lagi ke tadi, ya itu salah satu perjuangannya dan emang itu harus dijalanin. Karena buat jadi dokter gigi kita emang harus butuh latihan kan, beda sama dokter umum ya. Kalau dokter umum kan kayak kita kayak koasnya tuh time based, jadi kita ikutin stase terus lulus. Nah kalau dokter gigi nggak bisa kayak gitu. Kalau dokter gigi konsepnya kayak gitu, kita nggak bakalan bisa keterampilan tangannya kan, karena kita rata-rata nanganin pasien, bukan cuma diagnosis gitu doang. Oke, guys, jadi kita udah selesai videonya. Tadi kita udah bikin video yang buat di YouTube aku, sama ini buat di YouTube Wina. Akhirnya udah ke-record nih guys sekarang. Jangan lupa pokoknya di follow Instagram Wina, di follow Instagram aku, di subscribe YouTube-nya Wina sama YouTube-nya aku. Karena di situ ada 2 video kita gitu. Jadi kalau teman-teman kepo sama permabaan sama perkoasan, bisa tuh ditonton video kita. Nah, bukan ya. Ya udah, berarti makasih yang udah nonton video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih, dadah.